Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur kita hingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom PKA pada hari ini. Yang terhormat, Bu Haja Didik, Belatul Kuliah, SMA, sebagai dosen aku, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Ratna Fatmawati sebagai moderator dan teman-teman presentator, yaitu Nadia, Nanda, Naufan, Safira, dan Muri. Topik yang akan kami bahas yaitu hadis tentang macam-macam mati syahid yang akan disampaikan oleh teman-teman materi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Shalihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada gusna saukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafarallahu lahu wa qala asyhada'u khamsatul mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadami wasyahidu fi sabilillah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Terjemahnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baik, terjemahan hadis menceritakan kepada Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5 orang yang mati akibat penyakit taun. Orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa runtuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. RH Muslim nomor hadis 4940. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Safira Rahmadea. Ya, cara hadis dari hadis tersebut yaitu kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis tersebut menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita endema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghoriqu adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata sahibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Masih secara hadis, para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesahitan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini, selain yang gugur di medan perang, adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir.
Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau mati saat lari dari medan perang. Selanjutnya akan dibahas oleh selanjutnya akan membahas tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan pembelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang sudah dibahas tadi. Hadis ini memasukkan itu artinya orang ke dalam kelompok orang yang kan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un, apabila dikiaskan dengan hadis yang tadi dibahas ya. Namun menurut ulama Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Artinya berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman tadi atas penjelasan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta yang bertanya. Silakan. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang lewat juga nggak apa-apa. Baik, akan kami sebutkan ya pertanyaannya. Ketika seseorang mati dalam keadaan jihad, Allah janjikan baginya mati syahid. Akan tetapi seseorang ini mengikuti jihad niatnya cuma ingin mati syahid. Itu nggak ada perjuangannya membela agama Allah terlebih dahulu. Nah, menurut kakak-kakak pemateri bagaimana dalam kasus tersebut? Terima kasih. Dipersilakan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaan pada kolom chat. Baik, dipersilakan kepada teman-teman pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab ya pertanyaannya dari penanya mengenai jihad yang niatnya itu hanya untuk mati syahid aja gitu ya, tapi nggak ada aksinya untuk membela agama sama sekali. Ini bisa dibilang kayak aksi-aksi yang suka dilancarkan atau dilakukan oleh para teroris kali ya. Yang seperti ini bisa dibilang jihadnya salah kalau kayak gitu karena kan jihad juga ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya gitu. Nggak bisa asal mati gitu terus syahid gitu, nggak bisa kayak gitu, ada ketentuan-ketentuannya dan itu sangat ketat gitu, nggak bisa sembarangan orang. Dan juga misalkan kayak ada satu syarat jihad yang saya tahu itu adalah harus mendapatkan restu gitu ya, restu dari orang tua, khususnya dari ibu gitu. Karena waktu itu ada salah satu sahabat yang ingin ikut berjihad, yang ingin ikut berperang sama Rasulullah, tapi ibunya itu lagi sakit gitu. Nah, itu sama Rasulullah nggak diizinin. Rasulullah justru menyuruh untuk sahabat tersebut tuh balik gitu, merawat ibunya, nggak usah ikut jihad dulu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya, bagaimana jihad itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang gitu. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya gitu. Jadi menurut saya tuh nggak benar gitu kalau misalkan pengen jihad, pengen dapat mati syahidnya aja gitu, tapi nggak ada aksinya sama sekali buat membela agama Islam. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan. Terima kasih kepada Nanda. Kemudian teman-teman ada yang menambahkan, silakan.
Mungkin saya Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparannya. Dan terima kasih pula kepada teman-teman peserta yang telah hadir pada Zoom kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.